Selamat siang guys. Nah, kali ini aku akan membahas gimana caranya membalas dendam atau membalas sakit hati. Gimana caranya membalas dendam dengan cara yang baik kayak gitu guys. Dan kamu harus tahu, namanya sakit hati itu kayak sejumlahnya benih-benih dendam yang ketika kita lemparkan ke hati itu benar-benar sakit, karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya itu bisa terjadi atau bisa berdampak kayak sejumlahnya, ibaratnya corone wong ngomong iku ki koyo iku ki ibaratnya pohon itu bisa bertumbuh besar karena sakit hati itu, dan itu pun bisa mengalami berakar yang benar-benar banyak banget. Itulah yang dinamain rasa sakit hati dan menimbulkan rasa dendam kayak gitu. Dan buat rasa dendamnya, untuk rasa dendam itu akan menimbulkan atau berbagai macam untuk membenci dan lain-lain kayak gitu. Karena ketika kita mempunyai rasa sakit hati, kita itu mempunyai dendam yang benar-benar kuat kayak gitu loh. Orang yang mempunyai dendam kayak gitu, hari-harinya itu dipenuhi dengan sumpah serapah, dan intinya itu kurang lebihnya itu kita karena ada dendam kayak gitu sama orang tersebut, kita itu tiap hari tuh kepikiran dia gimana caranya untuk membalas kayak gitu, gimana caranya untuk supaya kita itu membalaskan rasa dendam kita, rasa sakit hati kita kayak gitu. Sebenarnya kalau kita mempunyai rasa dendam atau mempunyai rasa sakit yang berlebihan, itu sebenarnya berdampak tidak baik kepada diri kita sendiri guys. Karena apa? Karena dengan adanya rasa dendam itu, kita itu kayak mau melakukan sesuatu itu kayak seakan-akan kepikiran dia terus, dan di pikiran kita itu hanya dia terus, dan seakan-akan kita itu lupa dengan apa yang kita harus kerjakan, dan kita lupa dengan segala apa yang kita harus lakukan seperti itu, dan mendoakan yang jelek-jelek biasanya guys. Dan ketika bila orang yang mempunyai dendam, dia akan membalaskan atau punya pemikiran untuk membalas dendam tersebut, sebenarnya dia itu siap-siap untuk menggali dua kuburan. Kuburan yang pertama yaitu kuburan untuk orang yang dia sakitin, orang yang menyakitin dia, dan kuburan yang kedua tanpa dia sadari adalah kuburan untuk dia sendiri. Dan orang yang sakit hati atau mempunyai dendam itu, kita itu bukan kita ya, maksudnya orang tersebut itu memikirkan satu permasalahan yang tak terujung ada titiknya seperti itu. Kurang lebihnya ketika kita memikirkan dendam atau kita ingin membalas rasa sakit kita atau ingin membalas rasa dendam itu, dan ketika konsentrasi kita itu terganggu, konsentrasi kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang tidak ada ujungnya, hal-hal yang kurang lebihnya tidak membuahkan hasil, yang ada membuat kita terus dan menerus merasakan rasa sakit karena kita belum bisa mendapatkan atau belum bisa membalas dendam kayak gitu. Yang kita pikirin di sini
Intinya orang yang mempunyai rasa dendam itu hanya seperti itu guys. Di pikiran dia itu hanya gimana caranya membalas dendam, hanya seperti itu. Konsentrasinya juga kurang dan pemikirannya selalu negatif. Dan seharusnya pikiran atau energi dia digunakan untuk hal-hal yang positif. Pikiran dia digunakan untuk hal yang positif, energi dia digunakan untuk energi yang positif, tapi itu tidak, itu disalahgunakan atau digunakan untuk energi dia ataupun pikiran dia digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang negatif. Bila tanpa kalian sadari atau dia sadari, sebenarnya dia itu menurunkan level dia itu ke bawah, level dia itu nggak baik, level dia itu menurun. Karena apa? Dia terlalu sering memikirkan orang tersebut yang membuat dia sakit. Akhirnya dia menurunkan level dia, dan dia tanpa sadari itu level dia semakin menurun daripada orang yang menyakitin dia. Itulah yang dinamain level yang intinya kurang lebihnya orang yang balas dendam. Dan orang yang selalu ingin memikirkan balas dendam itu biasanya hidupnya berakhir di penjara. Ingat, hidupnya berakhir di penjara. Karena apa? Karena dia selalu ingin memikirkan balas dendam. Biasanya itu hanya negatif atau aluri atau energi negatif yang dia keluarkan. Namanya kita tidak tahu pikiran atau energi apa yang akan dikeluarkan dia seperti itu. Kurang lebihnya bisa jadi dia terpuruk atau pemikirannya negatif keluar dari positif yang dari segi negatif, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan ada istilahnya atau ada kata-kata yang seperti ini, mata kalau dibalas dengan mata akhirnya kita akan menjadi buta. Dan namanya kita sakit hati kayak gitu ya, kita sakit hati saja kayak gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Dan gimana di sini saya mau sharing ke kalian gimana caranya untuk membalas sakit hati itu dengan cara yang elegan, tanpa harus merusak Anda untuk menjadi seorang negatif, dan tanpa untuk merusak Anda semakin terpuruk atau menjadi level terbawah, tanpa harus membuat Anda, tanpa harus Anda masuk penjara, ataupun tanpa Anda merasakan sakit, atau tanpa Anda harus merusak pikiran Anda buat dia. Yang pertama, kalian harus perbaiki dirimu lebih baik dari sebelumnya. Ada istilahnya balas dendam yang baik itu adalah balas dendam menjadikan dirimu yang lebih baik. Kalau seandainya kalian merasakan sakit hati dan akhirnya menimbulkan dendam, kalau menurut saya kalian tidak perlu membalasnya. Cukup kalian terima dengan ikhlas, dan kalian tidak perlu harus menyakiti diri kalian sendiri. Seperti kurang lebihnya ketika kalian itu sakit hati, atau kalian disakitin sama orang, atau kalian itu diremehkan sama orang, atau kalian itu dihina sama orang dan lain-lain, kalian tidak perlu atau membalasnya dengan celometan-celometan yang tidak baik, dan tidak usah menunjukkan kesedihan-kesedihan kalian terhadap mereka. Karena apa? Kalau kalian menunjukkan kesedihan kalian, atau kalian itu menunjukkan rasa sakit hati kalian karena kalian itu telah disakitin, dia akan menang, dia akan tertawa, dia akan bahagia, dia akan senang. Ketika kalian disakiti sama orang tersebut tapi kalian itu fan aja, ketika orang tersebut melihat kalian itu
dengan intinya nggak merasa sakit hati ataupun merasa sangat fine, dia akan merasakan sakit hati sendiri, guys. Dia akan merasakan kecewa sendiri. Dan saat ini juga aku juga intinya mempelajari tentang hal seperti ini, guys. Jadi kita sama-sama belajar ketika kita disakitin, gimana cara kita membalas dendam yang baik untuk mereka. Ketika kalian itu disakitin sama mereka, sebenarnya tujuan mereka itu supaya kita itu berkicau. Paham maksud saya? Supaya kita itu koar-koar. Yang mereka inginkan itu seperti itu sebenarnya. Dan ketika ada salah satu atau mereka yang merendahkan kita atau merendahkan kalian atau menyaci maki kalian atau menghina kalian dan lain-lain, tapi media sosial kalian tetap fan-fan aja, dia yang akan merasakan sakit hati. Dan ketika dia itu melihat kalian, loh dia tak sakitin tapi kok dia nggak merasa sakit hati ya, seperti itu. Dan ada pepatah mengatakan petarung yang baik tidak perlu menunjukkan kesakitannya. Petarung yang baik tidak perlu menunjukkan itu, berarti fine, kita yang akan menang. Yang kedua, pahamilah tentang sakit hati. Ketika banyak banget atau banyak orang yang ingin menyakiti hati kalian atau yang sudah menyakiti hati kalian, yang penting kalian jangan pernah sakiti diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian punya prasangka yang negatif, ke hati yang negatif, dan semuanya negatif. Itu akan menyakiti hati kalian sendiri. Kita sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa yang benar-benar selalu positif atau membuat pikiran kita selalu bahagia. Karena kita tidak tahu kapanpun atau waktu kapan atau kurang lebihnya gitu, kita itu nggak tahu kapan orang ingin menyakiti kalian. Jadi jangan pernah izinkan kalian menyakiti atau jangan pernah kalian izinkan untuk menyakiti diri kalian sendiri. Dan biasanya kalau kita itu banyak disindir sama orang ataupun kita itu ada permasalahan sama orang kayak gitu, dan akhirnya kita itu bisa kepo ke orang tersebut. Ingat, jangan melakukan hal tersebut, karena semakin kita ingin tahu atau semakin kita ingin kepo ke orang yang menyakitin kita, kita akan merasakan sakit hati sendiri. Itu sama aja kita menyakiti diri kita sendiri. Ketika kalian itu disakitin sama orang, menurut saya kalian lebih kecuek, lebih berdiam, lebih tunjukin ke fan. Tidak usah perlu kepo tentang media sosialnya dia, tidak usah kepo tentang statusnya dia, ataupun tidak usah kepo tentang pribadinya dia. Itu tidak perlu. Kalau kalian melakukan hal tersebut, kalian akan menyakiti diri kalian sendiri. Yang ada sakit hati kalian itu semakin besar, yang ada kalian itu lebih sakit, yang ada hati kalian itu sangat-sangat sakit. Dan pada intinya, jangan izinkan dirimu menyakiti hati kamu sendiri. Biarkanlah orang-orang berkata atau meremehkan kalian seperti apa. Kita tidak usah menghiraukan atau terpancing oleh perkataan mereka yang di luar sana. Biarkan orang lain yang menyakiti kita. Yang penting asalkan jangan menyakiti dirimu sendiri. Yang ketiga adalah benar banyak yang menyakiti kita. Ingat, di luaran sana masih banyak yang sayang sama kita. Dan ingat,
Kita tidak harus fokus sama yang besar ataupun yang kecil. Namanya hidup, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang atas, ada yang bawah, ada yang depan, ada yang belakang. Ada yang bersama Anda ataupun ada yang tidak mau bersama Anda. Sebaliknya juga ada yang menyakiti Anda dan ada yang sayang sama Anda dan peduli sama Anda. Ingat, kita hidup tidak hanya untuk disakitin. Ada juga orang yang benar-benar peduli sama Anda dan sayang sama Anda. Dan buat kalian semua, berfokuslah, berpikiran positif lah, berfokuslah kepada orang-orang yang peduliin Anda, yang sayang sama Anda, dan yang menghargai Anda. Biarkan orang-orang yang tidak memperdulikan Anda atau tidak menghargai Anda. Dan jangan fokus sama orang yang menyakiti Anda. Berilah waktu untuk orang-orang yang sayang sama Anda. Berilah waktu untuk orang yang peduliin Anda. Jangan beri ruang untuk orang yang pernah menyakiti Anda hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Dan kalian tidak perlu memikirkan orang yang nyakitin Anda. Dan jangan buang-buang energi Anda atau pikiran Anda hanya untuk orang-orang yang nyakitin Anda. Sikap yang keempat atau yang nomor keempat, cara menghadapinya. Ketika Anda diremehkan, ketika Anda disakiti, ketika Anda dihina, dan ketika kalian itu dicaci maki, ingat, hiduplah dalam duniamu yang sesungguhnya. Hiduplah lebih hidup. Ketika kemarin Anda hidup dengan mereka yang merasa tertekan, ketika Anda hidup dengan mereka terasa tersakiti, atau Anda hidup dengan mereka merasa kecewa atau merasa dicaci maki atau merasa dihina oleh mereka, dan ketika Anda hidup dengan mereka Anda disakitin, dihina dan lain-lain, ingat, hindari semua itu. Jangan, intinya kalau kalian udah merasa hidup sama mereka tidak baik, jangan pernah mau hidup dengan hindari orang-orang tersebut. Anda harus refreshing, Anda harus mengefreshkan pikiran Anda harus traveling kemana lah, mencari hal-hal yang benar-benar yang baru bisa membuat hati Anda senang. Ingatlah, lakukan buat yang Anda sukai. Kalau Anda tidak suka, ya jangan dilakukan. Kalau Anda jangan pernah melakukan yang orang lain suka tapi Anda tidak suka. Itu membuat hidup Anda merasa tertekan dan tidak baik untuk kedepannya. Kalau menurut Anda nyaman, ya itu lakukan. Kalau menurut Anda tidak suka atau tidak nyaman, tidak usah dilakukan. Karena di sini hidup itu, Anda itu harus menikmati. Hidup itu harus dinikmati. Anda harus menikmati hidup. Saat ini Anda harus melakukan apa yang Anda sukai. Nah, kali ini ada 4 sikap untuk membalas dendam secara elegan. Yaitu yang pertama, perbaiki dirimu yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, kalian harus mempunyai pemikiran atau mindset seperti kalau ada orang lain yang menyakiti Anda, kalian harus berpikir dan jangan pernah kalian menyakiti diri Anda sendiri. Kalau Anda menyakiti diri Anda sendiri, Anda akan merasa tersakiti. Untuk yang ketiga, benar banyak yang menyakiti Anda, tapi ingat, banyak juga yang sayang sama Anda.
yang menghargai Anda, yang menyayangi Anda, yang peduliin Anda. Buat yang keempat, yaitu bebaskan hidup Anda dari tekanan-tekanan, atau bebaskan hidup Anda dari orang yang menekan Anda, atau orang atau yang gak kalian suka. Dan ingat, hidup itu harus dinikmati. Buat kalian harus itu menikmati hidup kalian dengan baik. Untuk yang keempat, dan itulah 4 tadi sikap balas dendam yang terbaik. Dan buat teman-teman, balas dendam yang seperti tadi untuk hal yang positif tadi membuat kalian menjadi baik, dan tes kalian menjadi baik, pikiran Anda menjadi baik, energi Anda menjadi baik. Dan mungkin ini hanya mungkin bermanfaat untuk Anda semua, ya Anda pakai kayak seperti itu. Dan mungkin ada yang kurang bermanfaat buat Anda, ya Anda tidak perlu dipakai. Inilah saat ini saya juga sedang mempelajari tentang rasa sakit hati itu dan gimana caranya membalasnya dengan baik. Ketika saya pelajari dan ketika saya membacanya, dan menurut saya ini hal yang perlu patut di-sharing buat kalian semua, atau patut kita lakukan. Nah, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah support saya, yang like, comment, and share. Saya berterima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat dan kalian dilancarkan segala urusannya. Amin. Bye bye.